Dan di depan kalian sedang ada Benelli Panarea, yaitu skutik baru dari Benelli. Sebenarnya udah diluncurkan kurang lebih itu dari bulan April 2021 ya. Jadi ini juga jadi epic comeback-nya, asik epic comeback-nya Benelli dengan skutiknya. Karena terakhir itu kalau nggak salah udah kurang lebih 2 tahunan mereka nggak menjual skutik, dan yang terakhir itu ada ZA 125 dan Zaverano 250. Lalu bagaimana kira-kira tentang impresinya si Benelli Panarea ini? Jangan lupa saksiin terus. Tentu aja hal pertama yang akan kita bahas adalah soal desain. Oh, tentu aja paling nyentrik nih desainnya ini kalau menurut saya. Buka dulu ya, ngap. Oke, kalau bicara desain, kalau dilihat Benelli Panarea ini apa ya? Retro modern. Jadi tampilannya retro tapi dibumbui dengan fitur-fitur yang modern. Seperti lampu utama sudah LED, ada DRL-nya juga keren dan bertuliskan Benelli gitu. Terus dia split ya, atas bawah. Bawah itu lampu dekat, atasnya lampu jauh. Begitu juga lampu sennya, kanan kiri udah LED juga. Tapi tetap dikasih bumbu-bumbu retro atau klasik, yaitu di mana bodinya serba membulat. Nih, lekukannya bulat, spakbornya juga bulat gitu ya. Terus juga spionnya membulat gitu teman-teman. Dan juga yang unik juga adalah rodanya tentu aja. Dia ini pakai ring 12 inci, jadi kecil, mungil. Semakin kuat untuk memberikan kesan apa ya, skutik-skutik unyu-unyu gitulah, skutik unyu seperti Scoopy, terus juga Vespa yang udah pakai ring 12 inci, jadi lucu lah. Lalu kita beralih ke tampilan tengah hingga belakang ya teman-teman. Jadi cirinya juga ini dia bodinya memanjang, jadi dari sini sampai sini memanjang tetapi tetap bulat ya, jadi benar-benar konsep klasiknya ini kerasa banget. Terus lampunya lagi-lagi dibekali oleh lampu LED teman-teman, dan lampu belakang ini kalau menurut saya keren banget asli. Nih lihat ya nyalanya, ada DRL-nya keren ya. Habis itu juga lampu remnya yang cukup terang, dan lampu ini juga terang nih teman-teman, lampu plat nomor. Jadi benar-benar LED, lampu plat nomor, DRL standby-nya atau standby lamp-nya belakang, lampu remnya, lampu sen. Keren ya. Terus juga motor ini seperti motor Eropa teman-teman, karena sudah dilengkapi dengan mata kucing. Jadi emang mungkin mengacu pada motor-motor Eropa atau motor-motor Asia yang mewajibkan penggunaan mata kucing ini ya sebagai standarnya. Oke. Terus juga sama seperti di depan, roda belakangnya juga pakai ring 12 inci teman-teman. Cuma yang belakang ini bannya sedikit lebih besar nih, yaitu ukurannya 110/90 dari IRC. Mirip kayak Scoopy, jadi yang depan 100/90, belakangnya 110/90 gitu. Tapi kenapa yang cukup saya sayangkan adalah knalpotnya teman-teman. Knalpotnya ini loh, ini tuh Vespa banget gitu loh. Ini tuh mirip banget kayak Vespa S atau Vespa LX yang non I-Gate. Bener nih sayang banget sih, karena ini kayak udah cirinya banget sih dari Vespa. Kenapa dia nggak bikin desain knalpot baru yang emang untuk Panarea? Jadi karakternya Panarea lah, atau yang identik dengan Panarea gitu sih. Terus juga kalau kita ngeliat desain keseluruhan, motor ini bisa bersanding juga dengan Suzuki Saluto teman-teman. Jadi Suzuki Saluto yang ada di Taiwan, dan fansnya itu selalu mengharapkan Suzuki Saluto itu tuh bisa hadir di sini. Cuma sampai saat ini kan belum ada kejelasan ya. Atau mungkin yang berharap Suzuki Saluto 125 bisa beralih ke Benelli Panarea. Benelli Panarea punya 3 pilihan warna teman-teman. Yang ini namanya Elegant White. Joknya krem gitu ya. Jadi tiap warnanya joknya beda nih. Terus juga ada Dynamic Yellow. Dynamic Yellow itu joknya warna hitam. Jadi untuk kesannya sporty banget. Kuning bodinya ketemu hitam. Terus juga ada Serious Black. Kalau yang ini untuk yang memberi kesan apa ya? Premium, misterius juga. Dan dia joknya warnanya merah marun gitu teman-teman. Jadi apa ya, kayak mewah sangar gitulah ya. Pilihan lagi sih, kembali ke teman-teman aja. Langsung aja kita lihat fiturnya bagaimana. Kita mulai dari speedometer ya, let's go. Speedometernya juga dapat kesan yang retro modern teman-teman. Ini sebelum kita nyalakan udah kelihatan di sini ada analog untuk speedometer ya, dan di atasnya adalah digital dan ada 2 tombol.
Langsung kita hidupkan. Tada! Jadi dia walaupun layar digital juga nggak terlalu besar, tapi mudah banget dipantau karena fontnya ini cukup besar nih teman-teman, ukuran fontnya ya. Dan isinya, pertama ada fuel meter nih ya, paling kiri ada 1, 2, 3, 4, 5 bar, kemudian ada jam digital, ada odometer, dan trip A. Trip A-nya bisa diganti pakai yang ini, tombol atas, jadi trip B. Habis itu, habis. Itu aja. Sedangkan kalau yang ini, untuk mengganti satuan unitnya. Jadi ini kilometer, bisa jadi mile satuannya. Kalau ngatur jam, ininya dipencet bareng. Kalau gitu, kita bergeser ke kanan. Di stang kanan, saklarnya hitam. Bahannya apa ini ya? Sepertinya besi babet gitu teman-teman. Padat sih, bukan plastik ya ini kayaknya. Dan isinya ada engine cutoff. Ini salah satu yang jarang banget ditemuin untuk motor skutik, matic, apalagi cuma 125 cc. Yang biasanya kita temuin di motor sport. Terus juga ada hazard dan yang bawah starter. Simple sih, seperti motor pada umumnya. Sedangkan yang kiri standar juga dengan sama saklar yang warna hitam, lampu jauh dekat, sein kanan, kiri, dan klakson tentunya. Dan sayangnya di Panarea 125 ini nggak ada ini teman-teman, nggak ada parking brake lock. Jadi ini polosan banget ya. Padahal parking brake lock tuh menurut saya cukup penting sih kalau kita lagi berhenti di lampu merah atau parkir di permukaan yang tidak rata biar motornya nggak bergerak. Ini nggak ada nih, aduh sayang banget. Oke, lalu kita turun ke bawah teman-teman. Ini ada kunci kontak. Dia masih pakai model kunci kontak konvensional, cuman udah dilengkapi dengan penutup magnet nih, starter key, magnetik. Oh, kayak gitu. Buka joknya juga dari sini, tinggal ditekan. Cuma yang atas nggak ada fungsinya nih, kosong. Lalu ada laci kompartemen teman-teman. Ada dua, yang kanan bisa untuk menaruh sarung tangan dan cukup dalam loh ini, fungsional banget. Dan yang kiri juga sama, kapasitasnya dalamnya hampir sama, dan botol kopi ini ya, botol kopi 1 liter nih biasanya bisa muat separuhnya teman-teman. Set, oke banget sih. Dan yang gak ketinggalan dari Benelli adalah adanya nih dia power outlet. Hampir semua lini atau line up-nya dari Benelli pasti dilengkapi dengan power outlet. Begitu juga dengan si Panarea pastinya. Nih spesifikasinya kalau kita lihat 5 volt 2 ampere 10 watt. Oke, cocok buat ngecas smartphone pastinya. Lalu ada gantungan plastik dan cukup kokoh gantungannya, nggak meleot. Oke sih. Joknya yang tadi saya bilang warnanya krem, ada embossnya nih, presan Benelli. Lalu kita lihat isinya seberapa dalam. Tada! Ternyata lumayan teman-teman, cukup lebar, cuma nggak terlalu dalam ya. Nih, ini untuk menaruh helm, cuma ternyata sayangnya helmnya harus helm yang kecil, seperti helm-helm klasik gitu modelnya. Sedangkan di sini tangki bensin 4,2 liter, cukup lah untuk jalan-jalan perkotaan. Sedangkan akinya ada di bawah sini teman-teman. Nih, tinggal buka pakai obeng. Ya, jadi nggak makan tempat dia di bagasinya. Lalu bagaimana dengan riding impression dari Benelli Panarea? Ternyata cukup nyaman sih teman-teman. Dia punya jok lebar ya. Jadi istilahnya pantat pengendara nih bisa duduk dengan sempurna. Meskipun sebenarnya karakter joknya nggak terlalu empuk sih, tapi kulitnya lentur banget. Jadi oke lah, memberi kesan nyaman lah, nggak terlalu panas pantatnya. Kemudian setangnya ini ternyata sudutnya tuh lurus banget teman-teman. Jadi biasanya kan kalau motor mungkin Scoopy atau Yamaha ya, matic-maticnya tuh biasanya tuh sudutnya agak ke belakang. Jadi stangnya kayak gaya lebih sporty gitu ya. Kalau ini lebih lurus, jadinya pergelangan ini nih, pergelangan tangan tuh lebih ngebuka gitu sih, lebih lebar. Nggak begini, nggak nutup lengannya, jadinya agak lebar. Gitu sih. Terus juga decknya lumayan luas, nggak gampang mentok. Bawa barang juga nih harusnya lebih enak ya, karena space-nya nih lumayan lega nih. Tuh sejengkal kurang lebih adalah. Ya tapi nggak sampai galon juga sih. Cuma helm mah harusnya muat. Terus juga untuk ukuran sepatu 42 atau 43, decknya ini masih cukup lega, kanan kirinya nggak kesempitan, masih banyak ruang untuk menggerakkan kaki. Kayak gitu sih. Oh iya, tinggi joknya sebenarnya nggak disebutin di ini ya, di data spesifikasinya di website Benelli tuh sayang banget nggak disebutin. Cuma harusnya mungkin sekitar
di bawah 800 sih pastinya. Karena ini kerasa rendah banget ya teman-teman. 170 cm saya bisa menampakkan kaki dengan sempurna. Ini kanan kiri nih. Kalau sebelah doang apalagi bisa napak banget sih. Dan itu didukung juga oleh desain joknya. Jadi desain jok ini tirus. Jadi depannya tirus banget. Makin ke depan tuh dia makin tirus. Kayak cewek ya. Makin tirus. Jadinya saat kaki menapak itu paha nih nggak keganjel nih. Enak banget sih. Nyaman. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Oke. Sebelum mesin, ada yang unik nih teman-teman. Untuk buka footstepnya Panarea nggak perlu dicongkel-congkel. Enak banget ya, jadi nggak perlu ditarik-tarik, pakai tangan juga bisa sebenarnya sih, ya lebih sopan. Cuma kalau yang males ya pakai kaki aja. Oke, mesinnya 125 cc injeksi dan juga dia punya diameter piston 53 mm dan langkahnya 55 mm. Dan kalau kita ngelihat data spesifikasinya, dia itu punya klaim tenaga maksimal 8, sekian daya kuda lah. Kalau kita lihat mesinnya juga masih dilengkapi dengan ini teman-teman, selahan. Jadi ada electric starter, ada juga kickstarter. Kickstarternya juga cukup enteng sih. Electric starternya masih pakai dinamo teman-teman. Jadi ada suara khas ketika menyalakan mesinnya. Kita dengerin ya. Ada cekik cetrek gitu. Khas banget starternya. Kalau suara knalpotnya sih halus dan mesinnya juga halus. Halus kan? Nah. Dan kalau tadi ngedengerin suara electric starternya ya, itu tuh seperti Honda Beat yang sebelum pakai regenerator atau generator untuk menyalakan motor, jadi belum halus starternya. Itu suara gentakan dinamo starternya tuh mirip banget suaranya. Begitu juga dengan crankcase ya, mirip banget teman-teman. Terus juga konfigurasi stroke dan bornya mirip, sama-sama 55 mm, tapi bedanya ini pistonnya 53 mm karena 125 cc ya teman-teman, sedangkan Beat kan 110 atau 109 cc ya. Walaupun perbandingan kompresi dari Benelli Panarea ini nggak terlalu besar, tapi kami tetap menyarankan untuk menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan minimal 92 teman-teman, yaitu seperti Pertamax. Yes, Pertamax itu merupakan produksi dari Pertamina yang punya nilai oktan minimal 92. Ini akan membuat ruang bakar ya atau pembakaran tuh menjadi lebih sempurna teman-teman. Dengan sempurnanya pembakaran otomatis akan membuat motor menjadi lebih responsif. Ini cocok banget digunakan sehari-hari teman-teman, karena dengan responsif jadi untuk melewati kondisi jalan yang stop and go itu akan lebih mudah pastinya. Kemudian juga Pertamax punya teknologi namanya Pertatek atau Pertamina Teknologi. Ini merupakan zat aditif yang ada di Pertamax. Tugasnya untuk membersihkan atau merontokkan kotoran endapan yang ada di ruang bakar dan mencegah mesin dari karat. Oke, dari karat ya, berarti oke banget sih teman-teman. Dengan segala kelebihan itu, pastinya ini akan bersahabat banget ya, si Pertamax ini akan bersahabat banget dengan mesin. Seperti injektor, klep, juga piston, karena akan meminimalisir gejala injektor mampet atau klep terganjal oleh endapan kotoran atau kotoran-kotoran yang menempel ruang bakar atau di piston. Nah, dengan begitu ini akan berpengaruh terhadap perawatan mesin dalam jangka panjang akibat mesin yang ruang bakarnya selalu bersih. Benelli Panarea, akhirnya skutik terbarunya dari Benelli ya. Setelah sekian lama dia nggak ngeluarin skutik. Selama ini kan berarti kemarin apa ya, sports ya, sport 150, 250, habis itu juga cruiser gitu, mesin-mesin V, 2 silinder segala macam. Dan akhirnya ada juga versi Matic lagi setelah Seta dan Zaverano 250. Oke, impresi pertama tentang Benelli Panarea ini adalah entengnya sih teman-teman. Jadi motor itu jarak main atau travel dari suspensi depan maupun suspensi belakang ini jarak mainnya panjang teman-teman. Dan radamannya pas banget untuk saya yang bobotnya 58, 59 ya, sekitar segitulah, naik turun sekitar segitu ya.
58 sampai 59 kg, pas banget. Jadi jarang banget ketemu bottoming, cuma dia juga lembut mainnya, dan juga saat dipakai cornering motor ini nurut gitu, nurut dan stabil gitu. Wah, asli enak banget sih. Menurut saya ini poin penting banget yang bikin Benelli Panarea ini fun to ride banget. Asli enak, motornya enak. Terus juga oh iya, handlingnya ini seperti saya bilang nih, karakternya beneran apa ya, mirip Beat, mirip Scoopy yang lincah dengan travel suspensi yang panjang tapi tetap stabil. Asli. Kemudian juga kalau impresi mesinnya, ternyata karakter tenaga teman-teman, dari mulai putaran bawah, tengah sampai atas itu terasa ngisi banget. Asli, ini tuh mirip sama Beat, cuman lebih merata gitu. Sedang kalau Beat kan soalnya paling cuma gesit 040, 060 gitu ya. Sedangkan mau ke 80 atau mungkin 80 ke atasnya tuh motornya rasanya udah ngambek gitu. Powernya tuh udah nggak sedorong seperti tarikan awal. Nah, kalau di sini tarikan bawahnya sedikit di bawahnya Beat, cuman merata gitu teman-teman. Masih bisa nih dari 80 aja nih. Ini 80 ya. Kita bejek lagi tuh masih mau dorong lagi gitu motornya. Masih mau digas terus. Sedangkan Beat kalau udah 80 mau di ke atasnya itu mau ke 100 gitu ya, itu tuh udah susah banget sih. Tentu aja nih karena pengaruh kapasitas mesinnya teman-teman. Karena Beat itu kan hanya 109 cc ya, tepatnya 109 sekian lah, atau diblotin 110 cc. Nah, ini dia 125 cc. Cuma karakternya mirip banget sih. Mirip banget. Enak banget stop and go-nya. Ngisi gitu. Ngisi banget sih. Terus nih handlingnya enak, bannya juga ring 12. Ring 12 nya ini tebel, bimbingnya tinggi, juga lebar pastinya ya. Jadinya dia cukup bisa meredam jalan jelek. Nah, ini membantu juga kepada suspensinya sih. Aduh, enak banget teman-teman. Kemudian kalau masih dari mesinnya, top speednya bisa sampai 100 di speedometer, 100 lewat dikit lah. Ini jarumnya udah buat angka 0 yang di ujung. Itu udah limiter, udah nggak mau naik lagi teman-teman. Ini udah mentok banget. Kalau kita sedikit tuck in, ya naiknya dikit sih. Udah segitu aja. Karena emang ini bukan Matic yang powerful banget buat balap ya. Ini Matic buat harian atau buat ngeceng lah, buat apa namanya, buat nongkrong, buat tampil. Terus kalau masih dari segi mesinnya, getarannya saya bilang cukup minim, cukup halus. Nggak terlalu kerasa getar sih, baik di dek kaki, baik di setang, di jok, nggak kerasa sih. Vibrasinya halus, suara mesinnya halus, suara knalpotnya halus, vibrasinya halus, nyaman sih, nyaman motor ini. Terus lagi apa ya? Oh, pengereman. Motor ini depannya dilengkapi dengan pengereman cakram ya. Depannya pakai kaliper 2 piston. 2 piston dengan cakram kurang lebih itu diameternya 190 sekian lah, atau 200 mm lah, kecil lah seperti Matic pada umumnya. Sedangkan yang belakangnya masih trombol atau tromol. Impresi remnya kalau yang belakang ini belum terlalu ngegrip sih tuh. Kita cobain handlingnya. Set, wait, mentok, wait, set, anjay. Kita hajar kanan. Set, hajar kanan. Woi, anjay. enak. Oke, balik lagi ke remnya. Kalau yang belakang tadi saya bilang agak melar. Kalau di rem dia tuh ya itu tadi nggak langsung ngegrip gitu loh. Kalau yang depan 2 piston nih, kalau menurut saya pakem, enak pakem. Cuma entah kenapa feeling master remnya ini ya, feeling master remnya ini tuh seperti motor yang udah agak lama disimpan di gudang, atau motor yang ya pokoknya agak kotor gitu lah. Karena piston di master rem ini kayak seret gitu teman-teman. Jadi pas kita pencet rem kayak deg gitu, kayak ada berhentinya gitu. Jadi kerasa kurang nyaman sih kalau buat saya. Cuman padahal pakem loh remnya, pakem sih ini. Meskipun belum ada ABS ya, jadi harus hati-hati pastinya teman-teman bawa motor ini. Tuh, torsinya kalau pas dari keluar tikungan atau habis road procedure enak banget, cepet naiknya. Ini tuh sama banget ya, seperti emang karakter mesin stroke apa ada umumnya sih. Jadi punya
torsi atau punya tenaga di putaran bawah dan tengah yang lumayan nendang, lumayan kuat lah istilahnya. Enak. Ya kalau menurut saya sih motornya cukup fun to ride. Kaki-kaki nyaman, handling nyaman, joknya juga nggak terlalu keras, masih bikin pantat empuk gitu ya, masih memanjakan pengendaranya dengan riding position yang nyaman. Kemudian juga tenaga yang berkecukupan 125 cc-nya, mesinnya halus. Cukup oke lah untuk di Pinang. Oke teman-teman, sampai kita di kesimpulan di akhir video. Kesimpulannya, motor ini ternyata fun to ride banget sih kalau menurut saya. Jadi dari segi handlingnya motornya nurut dan juga ringan ya, cuma 104 kg, enteng banget buat hari-hari, nggak beban lah di badan. Apalagi buat macet-macetan maupun jalan lancar maupun saat dipakai kaum hawa atau wanita, pasti enteng lah. Terus juga suspensi depan belakangnya nyaman. Untuk saya yang 58 kg-an ini untuk goncangan juga nyaman. Karakter kaki-kaki sama handlingnya ini enak banget sih, mirip banget kayak Beat lah, lincah motornya. Itu juga performanya juga ternyata mirip juga dengan Beat. Hanya saja yaitu power bandnya lebih luas, lebih mengisi hingga putaran atas. Terus juga fitur-fiturnya lumayan. Hanya minusnya adalah yang bisa dimulai dari hand grip. Hand gripnya ternyata nggak terlalu empuk teman-teman. Jadi kalau untuk berkendara lama kayaknya kalau nggak pakai sarung tangan ya akan kerasa pegel atau sakit sih. Makanya harus pakai sarung tangan yang tebal atau empuk. Terus juga kekurangan lainnya, kunci kontaknya yang masih konvensional banget dan finishingnya kurang terlalu rapi gitu sih teman-teman. Kekurangannya lagi adalah harga paling teman-teman, karena harganya sendiri ini di tengah-tengah. Jadi Scoopy itu 18 sampai 19 jutaan ya, sampai 20 jutaan lah Scoopy. Sedangkan ini harganya 24,8 juta rupiah untuk on road Jakarta dan 24,9 juta rupiah untuk Bodetabeknya. Tinggi ya. Jadi ini tuh ada di tengah-tengah antara Scoopy, kemudian ada Benelli Panarea, habis itu atasnya mungkin pilihannya ada ini Vespa S atau Vespa LX lah. Jadi harganya emang terkesan cukup tinggi teman-teman. Ini harga segini tuh bisa ketemu sama kalau yang di lain lain segmennya dia tuh bisa ketemu sama Lexi, bisa ketemu sama Aerox. Jadi cukup tinggi sih. Terus juga motor ini seperti itulah intinya, fun to ride. Kalau buat saya poinnya tuh fun to ride, nyaman, mesinnya halus dan bertenaga lah. Kalau gitu sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tungguin video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga di follow Instagramnya otomotif_tv. Ada juga channel baru kami yaitu Motor Second yang fokus membahas motor-motor second berkualitas atau motor-motor nostalgia ya, motor-motor 2 tak yang rare, langka gitu. Kalau gitu sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay safe teman-teman, selalu pakai masker, jauhi kerumunan, dan jalani 5M. Bye.